Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita bersama dalam Irena Handono Official. Dan alhamdulillah saat ini Umi juga mendapat tamu istimewa. Ada 2 orang tokoh yang hadir, yaitu tokoh muslimah pejuang. Dan kita akan memakai perbincangan ini dalam rubrik Speak Up dengan judul yang sangat menyentuh, yaitu saatnya muslimah bicara syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dahulu. Apa kabar Ibu Septimar? Ya, alhamdulillah Bu Umi. Semoga Umi juga sehat ya. Insya Allah ya. Sehat ya, dan siap berjuang. Insya Allah. Kemudian ada seorang lagi, yaitu Ibu Yani Prihatini. Maaf, Ibu Yani Marlina. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, nama Ibu tadi tertukar belakangnya. Iya, tidak apa-apa Umi. Gak apa-apa ya? Iya. Oke. Saat ini kita akan berbincang tentang masalah yang sangat penting, yaitu memahami passion politik generasi milenial. Iya. Apa sih passion itu? Dan kenapa kok generasi milenial? Ini menarik sekali pemirsa. Coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Septimar. Baik Umi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa Irena Handono Official dimanapun berada, semoga Allah selalu memudahkan segala langkah kita di dalam kebaikan demi kebaikan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Amin. Ya betul Umi ya. Realita yang tengah kita hadapi saat ini, ada panggung perpolitikan yang sepertinya dimainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yeah. Ketidakpuasan terhadap politik yang ada terkadang syarat dengan praktik-praktik yang tidak membawa kepada tujuan dan harapan, ya. Akhirnya semua itu menjauhkan sebagian yang lain dari berbicara, bahkan untuk terlibat di dalam politik, terutama di kalangan umat Islam sendiri. Nah, untuk itulah kita perlu luruskan dan memahami makna politik yang benar di dalam pandangan Islam. Dan bagaimana bentuk-bentuk aktivitasnya. Politik atau siasa yang kita kenal berasal dari kata sasa, ya susu, siasatan. Artinya mengurus kepentingan seseorang. Ya. Nah, dari definisi politik itu sebagai pemeliharaan urusan umat atau riayatu su'unil ummah, terdapat di dalam beberapa hadis-hadis ya tentang aktivitas penguasa. Kewajiban kita untuk mengoreksinya bila ada suatu penyimpangan, serta pentingnya untuk mengurus kepentingan kaum muslimin. Nah, terkait dengan tugas kita kaum muslimin, terdapat di dalam hadis man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum, yang artinya barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk di dalam golongan mereka. Maksudnya di golongan kaum muslimin. Yeah. Ya. Di hadis yang lain juga disebutkan ya, waman asbaha wala yahtamima bil muslimina falaisa minhum. Ya, artinya bahwa barang siapa yang bangun di pagi hari dan tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka. Dalam ini golongan kaum muslimin. Ya, hadis ini riwayat oleh Hakim dan Al-Hakim. Ya, jadi Umi dan pemirsa semua, ya aktivitas politik di dalam Islam itu jelas, ya jelas dalam berbagai hal yang mengatur urusan kaum muslimin
baik secara individu, masyarakat dan negara. Nah, terkait dengan passion bahasa Inggris ya Umi ya, yang artinya merupakan sebuah keinginan kuat seseorang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan dianggap penting. Nah, harusnya berpolitik kaum muslimin itu ya adalah sesuatu yang penting, ya kan? Nah, maka haruslah ada upaya untuk membentuk passion politik ini dalam tentu saja dalam perspektif Islam, ya agar passion ini terus dibangun, meningkat, ya bahkan dikembangkan, gitu ya. Ya kurang lebih begitu Umi ya kaitannya. Kalau Umi menyebutnya itu gairah. Passion itu gairah. Gairah itu maka seringkali mereka pakai bahasa yang dikerenkan itu mereka sebut spirit. Ada lagi sebenarnya desire. Gairah. Sangat menarik Ibu Septimar. Kalau kita urut dalam sejarah, ini dalam Islam, dalam Al-Quran jelas tidak ada suatu pengajaran untuk menggairahkan seseorang itu untuk takut pada politik. Karena sebenarnya politik itu seperti Ibu Septimar tadi menyatakan. Dan ini bisa kita lihat misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 104. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bahkan juga Umi sekedar mohon maaf melengkapi sedikit boleh ya Bu ya? Jadi ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kalau kita ini tidak mau mencegah kemungkaran, mungkar itu bisa mencegah kemungkaran itu bisa mengubah dengan tangan. Tapi dengan tangan tidak bisa, maka dengan lisan. Lisan nggak bisa, maka dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Sedangkan ada lagi sebuah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak berupaya untuk mengubah kemungkaran, tidak berupaya untuk mengubah suatu kondisi yang batil, maka hampir-hampir Allah akan meliputi mereka dengan azabnya, dengan siksanya. Ini sudah merupakan suatu ancaman Allah. Ibu Septimar, kayaknya perlu kita ingatkan bahwa generasi muda sekarang ini jangan sampai menjadi generasi yang hanya ikut-ikutan. Saya setuju banget dan saya sangat senang dengan ulasan Ibu ya. Karena apa? Karena politik kotor itu pencetusnya adalah Suhoki. Ya, Suhoki, nama seorang pemuda yang lahir pada tahun 42 dan dia meninggal dunia dalam usia muda tahun 69. Suhoki ini adalah seorang dokter Andes, dia alumni dari sastra UI dan dia hidup dan dia berjuang, dia adalah demonstran pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Jadi pada masa Soekarno dan juga kemudian Soeharto. Maka dia dalam pernyataan-pernyataannya dan ada sajaknya juga, dia mengatakan politik itu kotor. Politik itu adalah barang yang paling kotor dan lumpur kotor. Itu ucapannya dia. Nah, kembali lagi dengan mengetahui bahwa backgroundnya ini siapa, ternyata memang ini tidak Islami karena memang Suhoki ini bukan seorang Muslim. Nah, inilah yang harus kita ketahui dan bagaimana dalam Islam kita menghadapi kemungkaran seperti tadi sudah diucapkan. Saya juga tergelitik ingin mendengar lebih lanjut uraian daripada Ibu, mohon maaf, Ibu Yani, mohon maaf. Passion itu kan sesungguhnya timbulnya bukan tanpa sebab. Iya, betul Umi. Ya, no? Tadi kan Suhoki menyatakan politik kotor dan seperti kredo, seperti core gitu ya. Maka di mana-mana politik kotor. Dan kita tahu bahwa suatu yang jelek
bahkan suatu kebohongan, suatu kesalahpahaman, kalau digaungkan terus-menerus akan menjadi seperti yang diucapkan itu. Iya. Ini kan bahayanya ya. Apa namanya? Trust itu. Ya, menjadi suatu yang mentradisi ya. Hmm. Nah, ini kan bahaya banget. Itulah sebabnya tadi mohon maaf sampai mengungkap siapa sih pencetusnya ini. Ini pencetusnya adalah Suhoki, anak muda itu. Ya. Dan kemudian umat Islam ikut-ikutan. Umat Islam ikut-ikutan menjauhkan diri dari politik. Padahal politik itu, mohon maaf, ini kan suatu tata kelola kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kalau umat Islam kemudian tidak mengerti politik? Sekarang ini panennya. Karena tidak ngerti politik, ya dipolitikin oleh orang yang mempunyai kecenderungan politik tertentu. Karena tidak ngerti politik. Jadi politik itu baik atau buruk ya tergantung daripada manusia yang melakukannya. Iya. Kan itu ya. Nah, ini Umi ingin mendengar dan menerima masukan dari Ibu Yeni tentang passion politik yang sesungguhnya sekali lagi bukan tanpa sebab ya Bu. Iya, Ya, betul. gimana itu? Gimana? Ya, baik. Terima kasih Uni dan kepada seluruh pemirsa Irena Handono Official. Tadi insya Allah sudah disampaikan bahwa definisi politik itu sendiri dalam Islam khas ya Umi ya, segala sesuatu yang mengatur urusan umat. Dan nyatanya pada hari ini kaum muslimin justru takut gitu ya, dan menjauh dari politik itu sendiri. Bisa jadi ini adalah salah satu hasil tadi dari pencetusnya ya Umi. Ya seperti lumpur, kotor gitu, sehingga harus dijauhi. Ya untuk itu dalam hal ini kita sebagai kaum muslimin haruslah menyadari bahwasanya penyimpangan tadi itu bukan tanpa sebab. Betul. Ya. Ada dua hal dalam hal ini, yaitu karena sebab internal ya, kemudian juga sebab eksternal. Sebab internal itu dari diri kita sendiri ya sebagai kaum muslimin, karena ketidakpahaman ya kita terhadap Islam secara menyeluruh, termasuk dalam hal ini adalah definisi atau makna politik itu sendiri. Ya, untuk itu kita juga menyadari sudah begitu lama ya kaum muslimin ini kita hidup kemudian belajar gitu dalam aturan yang tidak seluruhnya itu bersumber dari Islam. Ya seperti kapitalis gitu ya, kemudian sekuler gitu yang memisahkan agama dari kehidupan. Nah, termasuk dalam hal memahami politik ya, seperti tadi yang saya sampaikan pada hari ini, itulah yang terjadi gitu. Nah, kemudian dari sisi eksternal ya, dari sisi eksternal ini berarti dari luar diri kaum muslimin. Ya, tampak sekali berbagai serangan ya yang sangat masif bahkan oleh musuh-musuh Islam untuk membendung terwujudnya kembali kebangkitan umat Islam itu ada ya. Berbagai serangan dilakukan ya, tak kalah penting dalam hal ini adalah serangan pemikiran yang justru menjauhkan kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam dari agama kita sendiri gitu. Dan untuk itu akhirnya memunculkan ketakutan, kemudian bahkan fobi gitu ya terhadap agama kita sendiri gitu, termasuk aktivitas politik ya yang tadi dijelaskan. Ya mungkin kita ingat peristiwa WTC ya, ya pada tahun 2001 yang lalu ya, tepatnya itu pada tanggal 9 November. Nah, ini adalah serangan ya, kalau kita memahami ya dari peristiwanya, dan akhirnya kita bisa menyimpulkan adalah sebuah serangan yang itu ditujukan untuk melawan terorisme ya. Kemudian dan untuk itu terus bergulir ya hingga saat ini. Nah, hanya saja narasinya itu sudah berganti ya menjadi proyek deradikalisasi. Ya. Nah, kemudian narasi-narasi yang juga digunakan oleh Barat ya untuk menggembosi semangat kaum muslimin dalam memahami dan mengkaji Islam ya. Dan untuk itu semangat ketika
mendengar kata radikal itu seolah-olah langsung digandeng dengan Islam. Oke, sebentar Iya. Bu. Menarik Bu. Ini kita perlu angkat. Alhamdulillah Umi sedang berhadapan dengan dua tokoh. Umi tidak mau ketinggalan kereta ya di dalam informasi gitu ya. Iya. Jadi Kita oke. tunggu Umi. Alhamdulillah satu gerbong ya. Iya. Jadi kalau Ibu Yeni mengatakan bahwa saat ini ya Islam itu dicitrai, distempel sebagai teroris Iya. yang berasal dari tragedi 9/11. Iya, bisa jadi itu Gitu. diawali dari itu peristiwa itu. Nah kemudian Bu Yani, ini yang penting Ya. untuk diketahui dunia, karena Barat sudah tahu, tapi Asia Timur banyak yang belum tahu dan harus tahu. Iya. Sesungguhnya orang Barat sendiri sudah tahu, sudah membuktikan bahwa 9/11 itu bukan produk Muslim, tapi Muslim dijadikan pihak tertuduh. Iya. Itu mereka tahu. Betul. Tapi di negeri kita sampai hari ini malah dikembangkan. Ya Ibu tadi menyatakan bahwa di Indonesia diganti dengan istilah lain. Mungkin dagangan itu sudah nggak laku. Iya, betul. Maka dagangannya nggak laku, tidak diungkap sebenarnya siapa melakukan 9/11 ya, tidak mendunia berita tentang itu, berusaha ada pihak yang berusaha menutup, mengcover gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat itu ternyata adalah fitnah terhadap Islam. Iya. Fitnah yang diskenariokan. Yang diskenariokan. Iya. Itu kan. Nah, paling gencar adalah justru menurut data, betul atau tidak ini? Menurut data, Islamofobia itu yang paling santer adalah justru di negeri kita. Iya, betul. Padahal di negeri kita ini adalah mayoritas Muslim. Dan itu berhasil. Iya. Itu berhasil. Jadi nampak ke arah mana ini letusan senjata dilontarkan tentang Islamofobia ternyata adalah untuk membuat citra buruk terhadap Islam sehingga umat Islam tidak tertarik dengan agamanya, tidak pede. Iya. Maka ini saya hubungkan dengan milenial, Ibu. Iya. Ya, Iya. milenial itu jadi menurut beberapa penelitian ya Ibu Septiman, kalau negara kita ini sebenarnya akan memperoleh bonus demografi. Betul, ya. Asal bisa mengelola. Ya. Bonus demografi kita jauh di atas rata-rata negara Asia. Ya. Di Asia. Ya. Tapi kalau bisa mengelola jadi bonus gitu ya. Tapi kalau banyak rezeki gitu. iya. Tapi kalau tidak bisa mengelola, mereka masih terkena hasutan, terkena fitnah Islamofobia, maka justru akan menjadi malapetaka untuk negeri kita. Ibu, kembali lagi Ibu Yani. Sebenarnya kalau disebut generasi milenial itu gimana sih batasan usianya? Iya. Ya baik Umi, ya kalau kita kaitkan kenapa kok yang menjadi sasarannya itu adalah generasi milenial, dan kita juga cukup memperhatikan generasi ini gitu ya, walaupun kalau kita berbicara tentang siapa sih yang harus memiliki passion politik itu, berarti kan memang harusnya kecenderungan itu sudah harus ada bagi seluruh umat Islam gitu ya. Hanya saja secara realita pastinya ada yang memiliki kecenderungan lebih, kemudian yang memang fokus gitu ya di dalam aktivitas-aktivitas yang mengantarkan aktivitas politik itu sendiri ya, perspektif Islam ya Umi ya, tanda kutipnya. Nah kita melihat yang paling berpengaruh ya di dalam sebuah perubahan, kemudian yang paling berpengaruh di dalam sebuah giroh yang bisa membangkitkan militansi, itu kan ada space usia ya Umi ya. Nah dalam hal ini kalau di dalam Badan Pusat Statistik itu mengelompokkan generasi itu kan ada menjadi 6 jenis ya Umi. Jadi ada
post generasi Z, kemudian generasi Z, kemudian generasi milenial, kemudian generasi X, kemudian juga ada generasi boomer gitu ya, baby boomer gitu ya, baby boomer, atau pre-boomer gitu. Saya Nah kalau gitu Umi masuk golongan apa dong? pre-boomer. Iya. Oke. Kalau saya masih milenial enggak ya? Apa generasi X? Milenial X ya. Iya, kalau milenial itu lahirnya sekitar 81 sampai 96. Jadi 20-an lah ya sampai menjelang 50-an, 50 gitu ya. Nah, ini kan kita bisa melihat ini adalah usia-usia yang produktif ya, yang bisa berkarya, kemudian bisa mendedikasikan dirinya lebih dari ya baby boomer gitu ya, dari sisi tenaga, pikiran ya, ini tanpa menafikan semuanya itu bisa berperan gitu. Nah, dari sinilah usia ini ya milenial gitu ya, dalam perspektif bahwa ini adalah usia-usia produktif di mana motivasi untuk bisa kecenderungan melakukan proses berpikir itu lebih besar gitu dibandingkan dengan ya mungkin generasi yang masih kecil gitu ya, atau usia-usia yang memang sudah lanjut gitu. Nah, sehingga untuk itulah upaya mengembalikan fungsi kita sebagai umat terbaik ini sangat memiliki peranan penting dari generasi milenial ini yang kita harapkan. Nah, hari ini generasi milenial ini kan sibuk dengan kehidupan sendiri, Umi. Apa sih sibuknya? Ya, kesibukannya macam-macam. Untuk semua itu kan berafiliasi kepada pemenuhan hidup ya, Umi ya. Misalnya dunia kerja, kemudian bahkan mungkin menghabiskan waktu dengan kesenangan bergaul dengan sesamanya. Tapi pembicaraan mereka adalah pembicaraan apa yang bisa membawa kesenangan dunia semata gitu. Nah, salah satu kenapa kita perlu meluruskan tadi, karena mereka sebenarnya bisa untuk memikirkan, mereka kan mengisas, mereka kan memperhatikan, oh iya buruknya kondisi saat ini, tapi mereka sebenarnya bukan tidak ada waktu untuk mencari tahu kenapa ya terjadi, tapi sudah menutup diri tadi, ketidakpahaman tentang Islam, kemudian ditambah mindset narasi yang berkembang itu membuat mereka itu mundur gitu ya, janganlah nanti resikonya itu besar. Kenapa? Karena sudah di stigma sebagai kelompok deradikalisasi, kelompok yang radikal, kelompok yang fundamental, atau kelompok yang ingin yang ingin menggembosi kondisi kebaikan yang sudah ada, yang dianggap ya kebaikan yang sudah ada. Nah, sehingga berpikir ulang kalau tidak memiliki kekuatan keyakinan terhadap agamanya sendiri gitu. Justru mereka itu sangat berpotensi dan berpeluang untuk memiliki peran gitu. Karena kuntum khairu ummah ya tadi Umi sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 110 itu gitu. Beda banget ya dengan periode Sultan Al-Fatih. Oh, Masya Allah, iya sangat jauh Sultan berbeda. Al-Fatih itu 21. Ya. 21. Ya. Alhamdulillah, disitulah mungkin tadi yang disebut itu ternyata generasi milenial ini sudah dari dulu itu ya ini hasilnya sekarang gitu ya, mereka tidak terlatih gitu. Ya demikian ini. Ya. Ini merupakan satu PR tersendiri buat kita yang sudah baby boomer. Dan kemudian juga merupakan suatu perenungan yang sangat mendalam. Katakanlah Sultan Al-Fatih umur 21 tahun sudah bisa membebaskan Konstantinopel. Itu pendidikan politiknya luar biasa kan, luar biasa. Dari orang tuanya dititipkan kepada ulama-ulama yang memang concern kepada kebangkitan Islam gitu kan. Dan para pejuang saat itu ketika mereka malam hari walaupun di medan perang tetap mereka menegakkan sholat tahajud. Ya, ibadahnya kencang. Tetap mereka melakukan ibadah puasa walaupun puasa sunnah. Karena paham Umi Islam yang sesungguhnya itu harus begitu. Gitu. Nah, tapi sekarang Islam memang dijauhkan. Sehingga karenanya, mohon maaf, rasanya ya kita sebagai orang tua, terutama kaum ibu yang mengemban amanah secara langsung, disinilah awas
generasi milenial kita. Jangan sampai generasi milenial kita dibawa Menjadi lari, lost generation. Iya. yang menjadi lost generation. Ya. Ya, Gitu ya. guru-guru yang ada di sekolah itu Umi kebanyakan kan pada generasi milenial. Ya, Ya, makanya itu kalau pendidikan yang politik itu tidak bisa masuk ke generasi muda, ya poinnya ada di gurunya juga kan. Gurunya memang belum Ya. siap untuk mendidik secara politik kepada betul. generasi berikutnya. Iya. Ya, ya itu nampak sekali Umi, itu akan nampak di kenyataan di dunia pendidikan seperti itu. Semua asik dengan kesalehan individunya. Nah, Kemudian padahal nggak cukup. nggak cukup. Ya tetap sholat bagus, tahajud itu bagus, puasa bagus, semua. Tapi ada tadi yang hadis yang saya sebutkan, pikirkan juga ada permasalahan umat begitu. Betul. Ya, semua itu sinergi sih Umi, antara kesalehan individu dengan kesalehan sosial masyarakat. Jadi itu terbentuk. Itu insya Allah dia melalui banyak aspek ya, pendidikan terutama itu sih. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melampaui masa ini dengan baik. Insya Allah Amin. Umi bisa, atau Ya. pasti bisa, harus bisa. Harus bisa ya. Iya, Harus bisa. bisa. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah, para pendengar Irena Handono Official yang dirahmati oleh Allah, passion politik harus kita bangun dengan sungguh-sungguh dalam rangka kesadaran dan keinginan untuk kembali meraih prestasi untuk menjadi khairul ummah. Karenanya kita jangan cepat merasa berpuas diri, Betul. Iya. apalagi kalau sudah berhasil, merasa berhasil ya, merasa berhasil di dalam Satu melaksanakan bidang, karir ya, Mhm. atau katakanlah dalam satu bidang seperti ibu katakan, maka beranggapan bahwa semuanya sudah selesai. Cukup. Oh belum. Ada lagi yang mesti dipikirkan. Ya, Nah, jadi kita hendaknya juga tidak hanya berpikir tentang diri kita, tapi hendaknya kita semua berpikir tentang hari esok. Sebab tuntunan agama kita juga menyatakan jangan sekali-kali meninggalkan keturunan yang lemah. betul. Iya. Gitu. Ya. Generasi Demikian yang pula milenial kita, Iya, betul. jangan sampai menjadi generasi yang lemah, yang dikatakan generasi yang hilang itu tadi. Nah, alhamdulillah, sebenarnya Umi ingin berbicara lebih panjang lagi. Iya. Menarik banget. Kayaknya perlu kita bahas suatu saat bagaimana membangkitkan giroh ya, semangat ya, untuk mengkaji masa depan. Iya. Insya Allah. Insya Allah Umi ya. Kayaknya Speak up seperti selanjutnya barangkali. speak up berikutnya ya. Insya Allah. Dan mungkin juga perlu kita urai nanti di situ tentang bahayanya kalau kita tidak mengetahui siapa diri kita. Iya. Ya. Diri kita itu tidak hanya diri kita secara dalam batasan insan, Insan. tapi juga dalam korelasi sosial politiknya. Iya. Perlu kita bahas sebagai hamba Allah yang total. Nah, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Baik Umi. Ya. Banyak terima kasih Ya. Ibu Septimar, banyak terima kasih Ibu Yani. Semoga masih berkenan berjumpa lagi di saat Insya Allah. mendatang. Ya. Insya Allah kita akan berbagi pengalaman, berbagi juga ilmu dengan pemirsa kita seluruhnya. Dan mudah-mudahan kita tetap bersemangat, Amin. Insya Allah. tetap Harus. sehat Insya dan Allah. tetap bersemangat. Dan Semoga- harus ada yang kita lakukan ya, Umi ya. Harus Iya. Insya ada Allah, ya. pepatah, Ya. harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Maka marilah kita meninggal juga dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ya, terus kita mengasah kemampuan berpikir politik ya melalui Ya. berbagai forum-forum diskusi, Betul. kemudian juga kajian-kajian politis, ideologis perspektif Islam. Itu yang
ya diantaranya menuangkan kepada kalangan generasi milenial bisa ya. Sekarang poin kita ke generasi ini karena yang memang poinnya di sini kita sedang generasi yang produktif ya, masa-masa produktif ya. Ya dengan begitu kita memiliki apa ya modal kader-kader pejuang lah, insya Allah. Kan kalau usia saya udah masuk usia 60 Umi ya tenaganya sudah semakin berkurang, tapi semangat mah insya Allah masih semangat 17 Umi. Alhamdulillah. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa terus mempunyai istiqomah dan motivasi untuk berjuang ini ya. Amin. Saya salut dengan Umi yang usianya sudah jauh di atas saya, tapi masih punya semangat untuk terus berbagi kepada kita semua. Semoga hidup kita semua menjadi rangkaian ibadah. Amin, amin ya Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, izinkan kami undur diri dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di dalam kesempatan berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah.